Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sepuh lan pini sepuh, para bunyai, sedaya kemawon hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Yunus Al-Hafidh yang saya muliakan. Monggo ing injing mriku kula panjenengan sami nglahiraken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepindah malih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene napa kula panjenengan sami ing injing mriku tasih dipun paringi kesempatan kalian Allah Subhanahu wa taala saged nderek jamaah salat subuh lan mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini betul-betul menjadi bagian amal soleh kula lan panjenengan sami ingkang katampi ingkang angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita bersama ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Pak Kiainya juga sudah rawuh, monggo acara ing injing mriku kita buka kanthi waosan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan, dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Yunus kawula sumanggahaken wektalipun antawis setunggal jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa ila hadrati abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa minal azmi minar rusul wa jamil malaikatil muqarrabin. La hadrati sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsh. La hadrati Nabi la hadir bal yamni malkan jamil awliya jami arwahi salihin muasisi hadal masjid taqwa ahli naubah fi hadil qaryah man fatah hadil qaryah bitidil islam jami asatidina wa muallimina wa masyayikhina wa mudarrisina inna Allah yajma'una wa iyahum wa yahduna bihidayatihim wa yahmina bihimayati ma yumituna bimadadi
ما يعد علينا من بركات وأسرار وأنوار في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله ما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. حضرة المحترمين para alim para ulama Abil Akhos, Ketua Takmir Masjid Taqwa, Ustadz Ali Afandi, serta staf-stafnya, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, jamaah pengawasan rutin Ahad Injing, sedaya ingkang kawula hormati. Monggo saderenge sareng-sareng niat kados biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai alal huda wa dilalati ilal khairi ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi wa mardatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa musyahadatihi wa nailil mahabbati bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mubaya'ati lahu lillahi ta'ala. Injing menika sarengan kajian surah Al-Ahqaf ayat 15 juz 26 ingkang ngasta Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ingkang wafi riwayatin niki ingkang masyhur ihsanan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
Wa wassayna lan wasiat sapa ingsun ay amarona perintah sapa ingsun al insana ing menungso wasiate biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone ingsan ihsanan ay ahsinu ihsanan gawe bagus temenanan. Masdar yang bisa beramal sebagaimana fiilnya ihsanan bisa beramal sebagaimana fiil amarnya ahsinu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Allah perintah kepada manusia, Allah perintah kepada kita, perintah biwalidayhi ihsanan. Banyak sekali dalam Al-Quran perintah tentang birrul walidain. Beberapa hari yang lalu ada peringatan hari ibu. Nanti lebih khusus lagi lanjutan ayat ini adalah ibu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il muta'ati. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa harus menunggu perintah. Kula jenengan bagusi tiang sepah kali niku mboten usah nenggo perintah. Tiang wong tuwa loro niku pangeran katon. Nggih, pangeran katon. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ridho Allah jika kedua orang tua kita tidak meridhoi kita? Kunci utama mendapatkan ridho kedua orang tua adalah biwalidayhi ihsanan, berbuat baiklah kepada keduanya. Bahasa tiap hari yang kita dengar adalah birrul walidain. Banyak anak hebat hafal Quran, prestasi akademiknya S1, S2, S2, tapi ketika menghadapi kedua orang tuanya untuk sekedar satu amaliyah birrul walidain, mereka tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang, ayah dan ibu kula jenengan, cukup dua orang mampu mendidik anak-anaknya yang jumlahnya 10, yang jumlahnya 13. Nek wong riyen niku paling sithik 6. Nggih. Paling sithik 8. Dua orang ngatasi ngrumat 8 anak-anaknya, bahkan ke-8 anaknya semua menjadi anak-anak yang solihah. Tapi begitu dua ayah ibunya sakit-sakitan, ke-8 anaknya rebutan emoh, rebutan mundur.
birrul walidain. Dalam ayat yang lain ada yang langsung ayatnya langsung perintah wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana. An-Nisa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-Isra. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Ketika Rasulullah ditanya ayyul a'mal afdol ya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, thumma ayyun birrul walidain, thumma ayyun al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah menempatkan birrul walidain setelah ketauhidan, setelah sholat 5 waktu. Kadang kula jenengan juga ahli jamaah, ahli baca Al-Quran, tapi kula jenengan tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk birrul walidain. Perintah birrul walidain tidak menunggu perintah. Mboten usah nenggo perintah. Artinya ayah ibu mboten usah nenggo. Nggih, ayah ibu njaluk tulung ternonang puskesmas, nak ternonang rumah sakit. Ayah ibu 2 orang ngatasi ngrumat 10 anak-anaknya. Begitu ayah ibu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika keduanya sudah nyampe tua atau salah satunya, karena yang salah satu sudah meninggalkan kita, fala taqul lahuma uffin. Kata uff saja sudah haram. Nah, ngono tok wis. Nggih, apalagi sekarang anak-anak kita tiap hari yang dipegang adalah HP. Kita bayangkan pagi ini anak-anak kita napa ya muanut karo ayah ibuke. Nak jamaah nak moh nggih. Nah, yuk ngaji nak. Nah. Tapi begitu HP-nya ada bunyinya langsung. Tanpa nunggu perintah. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Niku masih ayah ibu. Hamalathu ngandung ing ingsan sapa ummu ibuke ingsan. Niki lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Kurhan halih rekoso wa wada'athu lan babarake sapa ing ingsan kurhan halih rekoso banget taruhane wong babaraken niku nyawa nggih, taruhane babaraken niku nyawa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu utawi ngandung ingsan, wa fisaluhu lan nyapih ingsan iku 30 apane syahron. Wonten ayat niki niku ndamel aqallul hamli 6 bulan. Terus
Wa ikmalur rodho'ah 2 tahun. Pas 30 bulan. Aqallul hamli tiyang hamil niku lahir saged urip. Nggih, niku aqallul hamli tiyang meteng terus lahir saged urip niku minimal 6. Lah kok ada kandungan usianya 5 bulan terus melahirkan kok hidup, pasti salah ngitungi. Nggih. Wis dicicil dhisik. Kok ada? Nikah baru 3 bulan. Nggih, nikah baru 3 bulan sudah melahirkan dan hidup niku pasti. Nah, pasti ada yang salah. Aqallul hamli situna syahron. Kok situna? Nggih. Situn 6. Nah, terus yang kedua, 6 bulan ditambah 24 bulan. 24 bulan itu berarti 2 tahun. Sampurnane nyusoni anak niku 2 tahun. Nah, sakniki nek ibu-ibu muda eman. Nggih. Nggih, Bu. Eman damel nyusoni anak niku eman. Nek perlu begitu lahir tanpa ASI, nggak ada satu ASI pun produk, nggih, baik produk negeri maupun luar negeri yang kualitasnya mendekati ASI, mendekati tok mawon nggak ada, gratis, nggih. Tapi sayang, 1000 sayang, banyak ibu-ibu muda yang emen air susunya diminum buah hatinya. Kira-kira niku ngeman dedamel sinten? Damel ayahe. Al-Quran memberi rambu-rambu, nyusoni, nyampe niku 2. Bidan, rumah sakit minimal jangan sampai kurang dari 6 bulan niku nyusoni anak. Mbek nyusoni, mbek tadarus Al-Quran, mbek nyusoni karo sholawatan, nggih. Nah, tapi mboten mbek nyusoni ku mbek golek musuh nang tanggane. Nggih. Sak ketemune wong dirasani. Lah bayinya sep air susu ibu-ibuke. Nggih. Tiap orang lewat digunjing, tiap orang lewat dirasani. Seharusnya tempat menyusui niku tempat yang khusus. Kalau perlu tempat yang sehari-hari dibuat tadarus Al-Quran, tempat yang sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, di sanalah ibu menyusui buah hatinya. Dalam air susu termasuk menurunkan, mengalirkan karakter ibu kepada anak-anaknya. Menani jangan salah, nek anak wis gak koyo ayah, gak koyo ibuke. Sebab susune sapi. Nak ngaji nak. Nggih nak. Nak TPK nak. Nak wae ngaji terus goleki sakniki. Nek kula jenengan pun apa Pak? Pun kulino nggih. Tapi begitu kula jenengan sekarang punya anak perempuan atau mungkin punya menantu perempuan, pastikan buah hatinya mendapatkan asupan air susu ibu yang cukup minimal 6 bulan. Nek perlu bidan niku mbok malak marai kalau sebelum 6 bulan enggak usah diberi yang lain. Enggak usah diberi yang lain. 6 bulan niku murni asupan bayi niku kecerdasannya akan meningkat.
hatta idza balagha asyuddahu, hatta idza balagha sehingga ing dalem nalikane sampai sapa ingsan asyuddahu ing dewasane ingsan. Wa balagha lan nyampe sapa ingsan arba'ina ing 40 apane sanatan umure, tahun umure. Qala ngucap sapa ingsan Rabbi auzi'ni. Satu-satunya umur manusia nggih niki mau proses menyebutkan ayah ibunya, spesifik berbuat baik kepada ibunya, terus menyebutkan ibunya, khusus ibunya. Nggih. Kula jenengan sering mendengarkan hadis Rasulullah. Siapa ya Rasulullah di dunia ini yang harus saya berbuat baik? Ummuka. Kepada siapa ya Rasulullah saya harus berbuat baik? Apa jawaban Rasulullah? Ummuka. Tsummaman, ummuka, tsummaman, ummuka, tsummaman, abuka. Ibu 3 kali, ayah 1 kali. Ibu. Nah, nggih. Derajatmu. Nah, 3 kali di atas ayah. Artinya anak mendahulukan ibu daripada ayahnya. Tapi nasab anak dinisbatkan kepada ayahnya. Ada yang niki yang rawuh pagi ini yang dulunya tidak minum air susu ibunya. Ada. Lali gitu. Wis mesti kula jenengan wis yakin mesti nggih. Apa maneh zaman biyen nggih belum ada susu formula. Kados nek kula jenengan niku 2 tahun niki 2 tahunan. Mulane wong biyen niku kok sehat-sehat. Dasaran asupan ketika bayi niku 2 tahun air susu ibunya. Bahkan ada yang mau daftar TK niku jek mentil, nggih. Lah sakniki 3 wulan wis ibuke wis moh nyusoni. Lah niku masalah. Niki malih terus nyebutno ibunya. Ketika seorang manusia nyampe umur 40 tahun niki umur kedewasaan. Sehate menungso sing paling sehat. Cara sugih menungso paling sugih. Karir paling di puncak seseorang niku ketika umurnya 40. Mengapa Rasulullah diangkat menjadi rasul nunggu umur 40? Niki diantaranya. Satu-satunya umur yang disebutkan dalam Al-Quran adalah arba'ina sanah, umur 40. Bahkan ada seorang ahli tafsir yang punya gambaran, jika seorang sudah nyampe umur 40, kok orang itu baik, insya Allah orang itu husnul khotimah. Tapi sebaliknya, jika ada orang sudah nyampe umur 40, kok orang ini belum mendekatkan diri kepada Allah, belum kembali kepada Allah, belum taubat kepada Allah, ditakutkan, dikhawatirkan orang ini meninggal dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang datang pagi ini rata-rata lebih dari 40. Nek 40 niku wis kudanan sithik masuk angin. Nggih, sepedaan kok manang masjid wis masuk angin, kudanan sithik krek-krek. Nek masjid nom cik Joko, mas udan-udan nggih pedan tekan di. Nah. Menter. Rahasianya apa umur 40? Seseorang ketika nyampe umur 40 niku di tengah-tengah kehidupannya. Artinya kedua orang tuanya masih hidup. Nggih. Dan mereka pun sudah menjadi ayah ibu karena sudah punya keluarga.
Kula jenengan umur 40, ayah ibu masih hidup, kula jenengan juga sudah menjadi ayah ibu. Niki lho, rahasianya umur 40. Ketika kula jenengan hidupnya di tengah umur 40, gimana kita menghadapi ayah ibu dan birrul walidain itu tetap wajib. Nah, biasane tiyang niku nek wis nyusun keluarga dhewe, ayah ibunya ditinggalkan. Nyambangi tok lu wis gak kober. Nggih, ditelepon ibuke sakit iso jawab masih sibuk, Bu. Nak, ibu loro nak, repot, Bu. Repot nang pasar, ana sing repot mulang. Dulu kecil dibesarkan, besar dididik. Sampai jadi guru, sampai hafal Al-Quran. Tapi begitu ibunya sakit, sekedar jenguk, bahkan sekedar nelpon, tidak. Naudzubillah min dzalik. Jangan salah, kalau kita lakukan seperti ini, kita pun akan dibalas anak-anak kita. Seperti kita melakukan kedua ayah kita. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Hukum karma. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik pada kalian. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nek kula jenengan sakniki koyoke anak ing kutha, putra putrine gak iso birrul walidain, berarti kula jenengan juga masih belum bisa birrul walidain pada kedua orang tua kita. Yang dekat, nggih, sing cedhek bendina disambangi. Yang jauh tiap hari ditelepon, tanya kabarnya, apa yang dibutuhkan. Yang kebetulan ayah ibu kita sudah meninggal, pastikan tiap hari mendapatkan doa dari kita. Nganggur-nganggur, kelingan ayah ibu, kita doakan selalu Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekedar satu surah Al-Ikhlas untuk orang yang telah meninggalkan kita, apalagi ayah ibu kita, niku sangat mahal harganya. Wonten ular-ular ngeten. Wong mati iku luweh butuh marang dongane wong kang urip, anak putune, tinimbang butuhe wong urip marang mangan lan ngombe. Wong mati iku luweh butuh marang dongane wong kang urip, luweh anak putune tinimbang butuhe wong urip marang mangan lan ngombe. Orang yang telah meninggal lebih membutuhkan doa orang yang masih hidup, dan yang paling harus mendoakan adalah anak cucunya, anak turunnya. Dan kebutuhannya lebih butuh daripada kita yang masih hidup membutuhkan makan dan minum. Nutrisi, vitamin, makanan, minuman orang yang telah meninggal adalah doa-doa anak turunnya. Tapi sayangnya anak turunnya jarang mendoakan. Sampai ada wali besar, wali agung di Yaman. Kalau ada anak, tiap harinya kurang dari 50 bacaan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kurang dari 50, maka mereka masih belum termasuk bisa birrul walidain. Artinya tiap setelah sholat kula jenengan harus 10 kali mendoakan ayah ibu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah subuh 10, duhur 10. Ingin cepat, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya.
Nek kula jenengan wiritan melok imam ngetutno wiritan, berarti tiap setelah sholat pasti kita 5 kali mendoakan ayah ibu kita. Enggak cukup muslimin muslimat, tapi wae wiritan ngantuk, sholate lamcet, nggih. Salam melayu, selak nang di. Nah, wis diuber waktu, diuber butuh. Sekedar berapa menit atau 10 doa Rabbi fili wali walidayya. Kadang kula jenengan tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini nggih, setelah nanti kita diberi kekuatan oleh Allah memuliakan kedua orang tua kita. Kalau perlu kehidupan keduanya kita tanggung. Kalau kebetulan masih ada ibu, pastikan ibu bahagia, pastikan semua kebutuhan ibu kita yang nanggung. Tapi biasanya wong lanang, nggih, niki rahasiane. Wong lanang niku biasa nek kate berbuat baik nang ibuke, niku biasa wedi karo istri. Nggih. Nggih to, Pak. Mulane istri yang hebat itu istri yang gimana? Istri yang bisa mendekatkan suaminya lebih dekat pada ibunya daripada dirinya. Istri yang memberikan jatahnya itu untuk mertua perempuannya. Niku istri yang hebat. Tapi sakniki anak lanang niku kan sing dinteni ibuke, tapi begitu sudah nikah punya anak wis gak ngopeni ibuke. Ibu keleleran dijarno, ibu nyambut gawe. Seorang ibu nih kalau sudah 60 ke atas seharusnya hanya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Semua kehidupannya ditanggung anak-anaknya. Lah kalau anaknya 8, yang 6 laki-laki, yang 2 perempuan, lebih dari cukup. Nggih, Bu. Napa ngoten tapi kenyataannya? Mboten kan? rebutan mo duwe anak 8 diteleponi kabeh nak ibu butuh nang rumah sakit, repot Bu, ngenteni minggu, sibuk Bu, masih di luar kota. Kok bisanya anak menjawab seperti itu? Ketika kita kecil ibu tanpa perhitungan, nggak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayangnya seorang ibu. Mulane bener dikatakan wong Jawa, wong tuwa iku pangeran katon. Ganti popok, nyalini pempes, nggih, nyusoni, ngedusi, nggih. Kelingan, Mbah. Pas ngoten. Nah. Wis minimal kelingan. Nggih. Nah, kathah lari pondok niku kathah. Qur'ane nggih sae, nggih. Ilmune nggih sae, maca kitab sae, tapi begitu dihadapkan ibunya mboten sae. Pas wae diterangno birrul walidain ngantuk. Nggih. Pas mboten masuk kelas niku. Utawa memang nerangno birrul walidain tapi mboten dimandesno. Wis kathah sing nerangno salat, kathah sing nerangno hafal Quran, kathah sing nerangno maca Quran, kathah sing nerangno yang lain. Harus ada spesialis yang menerangkan birrul walidain. Kita tetap husnudon, yang datang ini semua ahli birrul walidain. Mangke mari ngaji, yang ibunya masih hidup, pastikan kita berangkat ke rumah ibu. Pastikan, Bu, minta maaf. Hari ini jenengan butuh apa, Bu? Yang sakniki nek ibu utang nggih diutangi, Pak. Nggih, kuwi nagih nggih ditagih. Naudzubillah. Luar biasa. Kok ya ci ono anak perhitungan karo ibuke. Napa wau? Wong lanang nek kate nekatno ibuke cik duwe tantangan istrinya. Mulane istri hebat adalah yang bisa mendekatkan suaminya kepada ibunya. Ya, jatah ibu endi ya? Ya, jatah ibu ya, dahulukan ya. Suami bayaran
ya, jatah ibu ya, ibu mertua maksudnya. Ada Pak, istri yang seperti itu. Mudah-mudahan termasuk yang datang hari ini. Ya, aku keri-keri ya. Jatahku cek ono ya, jatah pawon cek akeh ya. Nek trimo ditang 1 bulan ini masih cukup, dapur cek ngepul. Tapi ibu ya, dahulukan ibu ya. Umurnya ibu ada batasnya. Umur ibu ada batasnya. Kalau ibu kita sudah hidup 80 tahun, sudah sebentar lagi ibu meninggalkan kita. Jangan sampai ibu kita meninggalkan kita, tapi kita belum bisa sama sekali birrul walidain, berbuat baik kepadanya. Umur 40 tahun. Ketika kula jenengan ngeten umur 40, kinten-kinten ibu niku umur pinten, Pak? Umur pinten? Nggih sekitar 70 ya. 70, 80. Anak-anak kita mulai MTS. Dalam satu sisi kula jenengan mempraktikkan birrul walidain dan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Niku pendidikan yang langsung praktek. Lah kalau ayah ibunya tidak bisa birrul walidain, apakah anak-anaknya bisa birrul walidain? Pada keduanya jauh. Nung wonten sing setahun pisan nyambang ibuke setahun pisan. Nggih. Riyoyo, ngono kadang pas corona yo izin. Bu. Birrul walidain. Nek pun umur 40, niki mangke disebut malih, Pak. Dalam doa anaknya, seorang manusia yang menjadi anak, dalam doanya pun masih disebutkan. Nek pun umur 40, kula jenengan banyak-banyaklah doa seperti doa ini. Qala rabbi auzi'ni rabbi ayya rabb. Duh pangeran ingsun, auzi'ni kula aturi bimbing panjenengan ing ingsun. Ya Allah bimbinglah saya, ya Allah bimbinglah kami an ashkura ing yen to nyukuri ingsun. Nikmataka ing nikmat panjenengan allati kang an'amta kang wis paring nikmat panjenengan alaiya ing ngatasé ingsun wa ala walidayya lan ing ngatasé wong tuwa loro ingsun. Dalam doanya pun kedua orang tua selalu ya Allah bimbinglah saya ya Allah bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada saya dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya. Artinya seorang anak niku juga wajib syukur, nggih. Syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tuanya. Syukurnya hanya 2 kali. 1 syukur atas nikmat pemberian Allah. Yang kedua syukur nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Balik-balik birrul walidain. Kalau ada anak sukses, nek wonten anak sukses, Pak, sukses dalam segala hal, niku yang hasil dari dirinya sendiri niku hanya 30%. Yang 70 adalah doa-doa ibunya. Kalau ada anak sukses dalam segala hal, itu perjuangannya hanya 30%, yang 70 doa ibunya. Ibu niku masih dilarani ya tetep ndongakno. Ibu niku masih gak tahu disambangi tetep ndongone sae. Kira-kira lek anak niku bayarane 3 juta, untuk ibunya berapa, Pak? Wani ngekno ibu 2 juta. Kiamat. Nah, istri 2,9 juta
Nggih. Ibu 100. Niku wong kadang gak belas. Kalau bayarannya anak laki-laki 4 juta, pastikan minimal 1.500 untuk ibunya, yang 2,5 untuk keluarganya, masih lebih dari cukup. Terus damel napa anak ibu pun sugih, wonten sing alasan ibu kula pun sugih, sawahipun ombo. Untuk ibadah, untuk sedekah. Ketika umur sudah di atas 60, apalagi yang diharapkan? Hanya mendekatkan diri kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Niki sebagian ulama ahli tafsir mengatakan kata al asru adalah arba'ina sanah. Wal asri demi masa niku nggih umur 40. Tiang niku lek umur 40 niku sudah mambu tanah. Wong niku lek wis umur 40, Pak, niku mambu tanah. Tanah napa? Kuburan. Tanah kuburan. Berarti wis gak suwe nek. Pol-pole jek nambah 20 dadi 20, nambah 40 dadi 80. Ada Pak yang nyampe 100 masih sehat. Wonten ta, ten pare sing umurnya 100 jek muacul sehat. Wonten. Nu kadang kula jenengan njaluk umur panjang. Umur panjang terus gak sehat terus tilapo. Ya Allah, pasrah mawon jenengan, terserah jenengan ya Allah. Kalau saya hari ini engkau ambil ya Allah, enggak masalah, yang penting husnul khotimah. Kalau ayah ibu saya jenengan ambil juga enggak masalah ya Allah. Tapi pastikan ya Allah, sebelum ayah ibu saya meninggal, saya sudah engkau beri kekuatan untuk birrul walidain. Ya Allah, jangan sampai ya Allah ayah ibu saya jenengan ambil, tapi saya belum engkau beri kekuatan untuk birrul walidain. Momen kebangkitan kula jenengan, nggih, 3 hari yang lalu hari ibu. Ayo kita muliakan ibu. Kita junjung tinggi derajat ibu. Sampai ana wong Jawa ngarani rezekine anak nek kepengin lek ndu anak rezekine pengin koyok raja, tempatkan ibu sebagaimana raja. Rezekine anak pengin koyok presiden, tempatkan ibu seperti presiden. Artinya hormatnya anak pada ibunya, nempatkan di tempat yang tinggi, setinggi-tingginya rezekinya anak. Kadang kula jenengan nggih, kok ono wong buka toko gak lancar-lancar. Wis buka opo wae ya gak, ternyata ditangletno nang kiai, diikhtiarno batininya nang kiai, ditakoni, sampean ya apa hubungane mbek ibuke? Gak jawab, isone nangis. Selama ini gak pernah memberi apa-apa. Buka toko, tani yo gak sukses, buka toko yo gak sukses. Nate Pak, Bu, jenengan ngumbah mencuci kakinya ibu. Satu sesepan air susu ibu dibandingkan ketika kakinya ibu kotor dan bersih dengan lidah kita. Kula jenengan dilatih. Kaki ibu dalam keadaan kotor, kedua kaki ibu kita bersihkan dengan lidah kita sampai sebersih-bersihnya. Itu masih belum sebanding dengan satu sesepan air susu ibu. Terus kita balasnya dengan apa? Dengan harta seberapa? Ibu mboten minta apa-apa. Yang diminta adalah dekat dengan anaknya dekat dengan ibunya. Tiap hari diperhatikan. Yang jauh ditelepon, Bu, butuh apa Bu? Saya transfer. Bu, sehat Bu, butuh obat saya belikan. Pastikan anak laki-laki punya celengan untuk ibunya. Nggih, rahasiane anak laki-laki lek jenengan bayarane 4 juta, sing 1.500 jenengan delikno, jenengan jujur nang istri cukup 2.500. Boleh Pak,
gorohnya anak laki-laki demi ibunya. Boleh Pak, nggih kayane pasar nggih jenengan sisihno 300, kayane pasar jenengan sisihno tiap hari 100 untuk ibunya. Qala rabbi auzini an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Kurang berapa? 1/4. Pun cekap. Oh mulai ini jam pinten. Ini kadung muni ku wangel nutupe. Pemanis kadung nyekel ngenten Pak. Nggih. Nek gak nyekel ngoten wis ilang kowe. Nek cek nyekel kan ono ae. Nah. Nggih, tirang 10 menit. Nggih ta. 3 menit. Wa an a'mala sholihan tardohu, wa an a'mala sholihan tardohu, ya Allah bimbingkanlah kami untuk bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Termasuk lagi ketika sudah umur 40, doa kita adalah minta amal soleh yang diridhoi Allah. Banyak amal soleh tapi tidak diridhoi Allah. Banyak amal soleh tapi tidak diridhoi Allah. Ciri-ciri amal soleh yang diridhoi Allah yang dikerjakan dengan ikhlas lillah, tanpa pamrih. Salat mboten usah angen-angen swargane Allah. Salat mboten usah angen-angen nerakane Allah. Ya Allah, pagi ini saya bisa sholat jamaah, sholat subuh niki sudah terserah panjenengan. Terserah panjenengan. Sholat saya bukan untuk minta apa-apa kepadamu, tapi sholat saya hanya sekedar untuk melaksanakan tugas kehambaan kepadamu, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat pemberianmu. Ibadah kula jenengan niku termasuk bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah niku nek pagi sholat tahajud Rasulullah kakinya bengkak. Ketika ditanya, ya Rasulullah limanda jenengan kok repot-repot? Aisyah tanya, ya Rasulullah jenengan kok repot-repot? Jenengan itu dosa sudah diampuni oleh Allah, sudah dipastikan surganya Allah, tapi jenengan kok masih tahajud sampai kaki bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Saya lebih senang kalau saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tahajudnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk minta-minta kepada Allah. Allah sudah memberi banyak kepada kita, termasuk kekuatan jamaah subuh, termasuk datang di majelis ilmu setelah sholat subuh, itu juga pemberian Allah. Mugi-mugi manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Wonten kekirangan nyuwun agungi pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ya Allah, infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Infa'na bima 'allamtana ya Allah wa bima 'allamtana ya Allah. 'Allimna bima yanfa'una ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min syarri ahwali ahli an-nar. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, subhanaka la ilma lana ya Allah illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana ya Allah illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.